Episode 44. Perawan tua. Davi seharian ini tidak keluar dari ruang kerjanya. Dia benar-benar bekerja keras untuk membuat pekerjaannya segera selesai. Kepalanya terasa berat. Masalah demi masalah datang menghampirinya begitu saja. Pagi tadi dia sudah menemukan Clara di rumah sedang tidur di kamarnya. Sepertinya adiknya itu sudah pulang sejak semalam dan dia tidak tahu hal tersebut. Davi menghela napas panjang. Sepertinya dia harus segera menyelesaikannya hubungannya dengan Lyra agar semuanya menjadi lebih jelas. Ya, Davi harus segera membuat keputusan. Waktu menunjukkan pukul 4 sore dan sudah saatnya para karyawan yang tidak lembur untuk pulang. Perusahaan Davi memang bergerak di bidang seperti tekstil dan juga Dara berjalan bersama Willa menuju ke parkiran. Mereka berbincang hal seru saat tiba-tiba matanya menatap dua orang yang sedang berjalan beriringan, Davi dan Lyra. Mereka memang terlihat begitu serasi seperti pasangan yang sudah resmi. Karena tidak dipungkiri, jika Lyra memang begitu cantik dan Davi yang sangat tampan, mungkin banyak orang yang akan menjodohkan mereka jika saja Lyra belum memiliki suami. Lagi-lagi Dara mengumpat dalam hati. Beberapa hari yang lalu, Davi mengajaknya menikah dan sekarang pria itu kembali lengket dengan selingkuhannya. Dara, gue udah dijemput. Baik. Willa melambaikan tangannya dan berlari ke arah suaminya yang sudah menjemput di depan kantor. Baik. Sahut Dara membalas lambaian tangan sahabatnya itu. Hampir seluruh sahabatnya sudah menikah dan bahkan ada yang sudah memiliki anak. Mungkin hanya Dara dan beberapa teman cowok yang belum memiliki pasangan di kantor itu. Dara segera memakai helm dan menghidupkan motornya. Selama 4 tahun ini, kehidupannya memang hanya seperti ini. Pulang kerja, layah-layah istirahat di rumah, tidur, bangun tidur dan kerja lagi. Atau mungkin kalau mamanya menyuruhnya untuk bertemu dengan teman kencan yang kata sang mama siapa tahu ada yang berjodoh. Dara baru keluar rumah, sedangkan di dalam sebuah mobil SUV, Davi menatap seorang wanita yang baru saja keluar dari area parkir perusahaan. Matanya tidak lepas dari punggung Dara yang sudah terlihat mengecil dan berbelok tidak terlihat lagi. Ada apa? Dav, apa sebenarnya yang ingin kamu bicarakan? Tanya Lyra membuat Davi menoleh, menatap wanita yang masih merajai hatinya itu dengan intens. Kemudian dia menghela napas panjang seakan mengeluarkan semua yang ada di dalam pikirannya. Lyra, paman sudah menginginkan aku untuk menikah. Usiaku sudah 29 tahun dan paman tentukan ingin menghapus kabar berita miring yang mengatakan aku ini belok. Ujar Davi membuat Lyra membulatkan matanya. Ya, dia memang sempat dengar kabar berita itu. Mengatakan jika Davi penyuka sesama karena selama ini tidak pernah ada yang melihatnya jalan dengan wanita selain adiknya. Clara, Jetty, sebaiknya kita akhiri saja hubungan ini. Aku tidak bisa menjalani hubungan yang tidak bisa bermuara ini. Lyra, aku juga ingin memiliki keluarga dan keturunan. Sedangkan di dalam hubungan kita tidak akan pernah sampai ke sana. Lanjut Davi. Pria itu sudah memikirkan matang-matang untuk mengatakan ini pada Lyra dari kemarin. Kenapa? Apa kamu udah gak cinta sama aku lagi? Kenapa kamu ingin hubungan kita berakhir di saat aku sudah benar-benar mencintaimu? Aku cinta kamu, Dav. Aku bisa memberikan apa yang kamu impikan. Ayo kita menikah dan aku akan menceraikan Mas Arsya. Aku mau kamu, Davi. Jerit Lyra menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya terlihat berguncang dan suara isakan keluar dari mulutnya. Biasanya hal tersebut ampuh untuk membuat Davi luluh dan langsung memeluk Lyra. Akan tetapi, saat ini Lyra tidak merasakan apapun. Sentuhan ataupun pelukan yang biasanya Davi beri, kali ini tidak ada sama sekali. Davi sendiri benar-benar menahan diri untuk tidak menarik Lyra ke dalam pelukannya. Dia harus benar-benar melepaskan wanita itu atau semuanya akan bertambah menjadi runyam. Jujur saja, Davi tidak tega untuk merebut Lyra dari Arsya karena Davi juga begitu menyayangi kakak sepupunya. Meskipun Davi anak pertama, tetapi dia masih memiliki kakak sepupu yang sejak kecil selalu mengajaknya bermain bersama. Arsya memang menyayangi Davi dan Clara karena pria itu adalah anak tunggal. Lyra, maafkan aku. Ini yang terbaik untuk kita. Sebaiknya aku antar kamu pulang sekarang. Naura pasti sudah nunggu kamu. Ujar Davi tidak mau memperpanjang ucapannya lagi, langsung mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi keluar dari parkiran. Sebenarnya dia sangat sulit untuk melepaskan wanita ini. Tetapi Davi tidak bisa jika harus terus-menerus melakukan hubungan gelap ini. Dara berjalan tergesa-gesa untuk sampai di motornya. Hari ini dia harus kabur dari mamanya yang menyuruhnya untuk kencan buta lagi. Ya Tuhan,
Apa aku tidak selaku itu sampai Mama terus-terusan mencarikan aku teman kencan? Sebenarnya Dara ini tidak jelek-jelek amat. Dia berkulit kuning langsat khas wanita Jawa. Hidungnya tidak terlalu mancung tapi juga tidak pesek. Matanya bulat dan bibirnya tipis. Tingginya hanya 155 cm dengan berat badan 50 kg cukup ideal dengan tinggi segitu. Atau bisa dikatakan jika tubuhnya proporsional berisi. Mungkin karena sejak selesai kuliah, Dara lebih ambisi untuk bekerja dan sempat dipecat 1 kali gara-gara melakukan kesalahan yang sebenarnya tidak dia lakukan dan akhirnya Dara bekerja di perusahaan Sebastian Group. Meskipun sudah 4 tahun bekerja di sana, tetapi jabatan Dara belum naik-naik juga. Ponsel Dara berdering dan wanita itu yakin jika itu dari ibunya. Dara jadi kesal sendiri. Apa dia sebaiknya menerima lamaran dari atasannya itu? Ya, tapi motif dia tuh tidak baik. Dara harus mau nikah sama Davi agar skandal perselingkuhan pria itu dengan Lira tertutupi. Astaga, Dara merasa begitu jengkel dengan panggilan dari ibunya yang terus-menerus itu. Akhirnya dia terpaksa mengangkat agar ibunya berhenti mengomel. Halo, Ma, halo. Kemana kamu? Jangan kabur lagi. Ma, Dara nggak mau kencan buta lagi. Karena Dara udah punya cowok. Sepertinya dia memang harus menerima tawaran dari Davi. Dara akan membicarakan hal ini lagi pada bosnya itu. Dara yakin jika sang mama mengetahui jika dia memiliki kekasih, pasti dia tidak akan dicarikan pria lagi. Bersambung.